Halo semuanya, kali ini kami akan membahas topik yang menarik mengenai shopping mall, die or survive. Sebuah pembahasan mengenai pusat perbelanjaan dari sudut bisnis strategi dan inovasi. Hari ini kita akan memulai dengan mendalami taksonomi Bloom dan hubungannya dengan strategi dan inovasi pusat perbelanjaan. Taksonomi Bloom adalah kerangka kerja yang menguraikan 6 domain kognitif: pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Saat ini kami menggunakan kerangka kerja menganalisis untuk memberikan lebih banyak informasi tentang pusat perbelanjaan dan hubungannya dengan teori strategi dan inovasi. Sekarang mari kita bahas tentang strategi dan inovasi pusat perbelanjaan. Kunci sukses di sini bukan hanya tentang menjual lebih banyak produk atau menarik lebih banyak pelanggan. Ini adalah tentang menciptakan pengalaman berbelanja yang unik, yang melibatkan pelanggan di semua tingkatan. Dengan menerapkan taksonomi Bloom dalam pengembangan strategi, pusat perbelanjaan dapat menciptakan lingkungan yang menstimulasi semua tingkatan untuk pengalaman berbelanja yang benar-benar memperkaya. Sebagai contoh, mereka dapat menciptakan interaksi sosial dengan mengadakan acara yang mempertemukan orang-orang, seperti peragaan busana atau mencicipi makanan. Mereka dapat menarik elemen emosional dengan menciptakan suasana yang hangat dan mengundang yang membuat pelanggan merasa diterima. Dan terakhir, mereka dapat terlibat secara intelektual dengan menawarkan acara edukasi seperti lokakarya atau seminar. Dengan menggunakan taksonomi Bloom sebagai panduan dalam proses pengembangan strategi mereka, pusat perbelanjaan dapat memastikan bahwa pelanggan mereka tidak hanya puas, tetapi juga benar-benar terlibat dengan brandis berbagai tingkatan yang mengarah pada peningkatan loyalitas pelanggan dan pengenalan brand penyewa. Sekarang, kita berbicara tentang konsep menarik yang disebut tenancy mix. Tenancy mix adalah pendekatan kreatif untuk mendesain pusat perbelanjaan yang lebih dari sekedar toko retail. Dengan menggabungkan berbagai penggunaan seperti restoran dan ruang komunitas, tenancy mix menciptakan lingkungan yang dinamis dan beragam yang memenuhi kebutuhan yang berbeda. Konsep ini menumbuhkan rasa kebersamaan dan menyediakan ruang bagi orang-orang untuk bekerja, berbelanja, bersantap, dan bergaul di satu tempat. Saat merancang pusat perbelanjaan, tenancy mix sangat penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti accessibility, estetika, dan keberlanjutan. Hal ini mencakup fitur-fitur seperti fasilitas parkir yang luas, pintu masuk dan keluar yang dirancang dengan baik, area tempat duduk yang nyaman untuk beristirahat dan bersantai, dan ruang hijau untuk pertemuan di luar ruangan atau outdoor. Manajemen mall juga dapat mengundang penyewa dan komponen unik ke pusat perbelanjaan mereka seperti bioskop, supermarket, taman bermain untuk anak-anak, fashion, kafe, dan restoran, toko buku, pusat kebugaran, salon kecantikan, ruang kerja bersama, atau bahkan koridor penghubung ke fasilitas lain seperti hotel, hunian, dan menara perkantoran. Dengan mengintegrasikan elemen-elemen ini ke dalam rencana desain, kita dapat menciptakan lingkungan yang menarik yang mendorong orang untuk menghabiskan lebih banyak waktu di pusat perbelanjaan. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan lalu lintas pengunjung dan meningkatkan rasa kesetiaan di antara para pelanggan. Mall berkembang dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan selera pembelinya yang terus berubah. Dalam video ini, kami akan mengeksplorasi berbagai strategi inovatif yang digunakan mall untuk menarik dan mempertahankan pelanggannya. Pertama, banyak mall sekarang memperkenalkan atraksi multigenerasi. Ini berarti bahwa mereka menawarkan sesuatu untuk semua orang dari yang muda hingga yang berjiwa muda. Poin kedua, mall kini berinvestasi dalam teknologi digital untuk memberikan pengalaman yang lebih menarik. Mulai dari peta interaktif, panduan belanja, hingga pengalaman augmented reality yang menambahkan elemen kesenangan dan misteri pada pengalaman berbelanja. Ketiga, food court juga menjadi lebih dari sekedar hanya tempat makan biasa, tetapi juga menjadi pengalaman bersantap yang imersif. Mereka menampilkan tema-tema seperti pasar makanan jalanan, ruang makan yang virtual reality, serta membuat setiap makanan menjadi semakin mendapat pengalaman yang lebih unik. Poin terakhir, kini mal-mal bermitra dan berbisnis untuk bekerja sama dengan lokal culture yang dimana membuka toko-toko dan acara-acara seperti pop-up booth.
Hal ini tidak hanya menambah variasi, tetapi juga memastikan mereka tetap relevan dan menyediakan platform untuk bakat dan inovasi yang melokal. Mall adalah konsep menarik yang telah merevolusi cara kita berbelanja dan berinteraksi dengan peritel. Teori ini telah dipelajari secara ekstensif di bidang ilmu inovasi bisnis, mengeksplorasi bagaimana para peritel dapat mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar saat ini. Pada intinya, strategi mall berfokus pada 3 aspek utama: diversifikasi, diferensiasi, dan desentralisasi. Diversifikasi melibatkan penawaran berbagai macam produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam. Sementara diversifikasi melibatkan penawaran produk atau layanan unik yang melayani segmen pasar tertentu. Dan desentralisasi memungkinkan bisnis untuk beroperasi lebih efisien dengan mendelegasikan tugas dan pengambilan keputusan ke kantor regional atau toko. Kesimpulannya, strategi mall adalah konsep menarik yang telah membentuk retail modern dan terus mempengaruhi inovasi bisnis saat ini. Mall modern dapat dilihat sebagai representatif fisik dan teori inovasi yang sedang beraksi. Teori ini menyoroti pentingnya inovasi dan adaptasi yang berkelanjutan dalam lingkungan yang berubah dengan begitu cepat. Contohnya, berkembangnya pesat dengan perbelanjaan online saat ini, banyak orang mungkin berasumsi bahwa toko fisik tradisional seperti mall tidak akan lagi sanggup untuk menerjang adanya arus globalisasi teknologi. Namun, operator mall yang kini lebih cerdas menyadari bahwa tantangan ini akan berubah seiring dengan adanya inovasi dari perbelanjaan online yang memasuki ruang fisik mereka. Mereka bermitra dengan merek-merek online atau mengubah diri mereka menjadi peritel omni-channel, menawarkan pengalaman belanja yang mulus baik secara online maupun offline. Terakhir, kita akan membahas topik yang menarik mengenai tenancy mix dan inovasi mall menurut kerangka kerja 10 tipe inovasi Doblin. 10 jenis inovasi Doblin yang dikembangkan oleh penulis terkenal Michael Doblin adalah kerangka kerja yang menyoroti berbagai cara untuk memperkenalkan inovasi dalam bisnis apapun. Kerangka kerja ini telah digunakan secara luas di berbagai industri untuk menciptakan layanan baru dan lebih baik. Sekarang, mari kita lihat bagaimana tenancy mix dan mall telah merangkul 10 konsep inovasi ini untuk memberikan pengalaman yang unik bagi pelanggan mereka. Pertama, mereka telah memilih inovasi perspektif efisiensi yang bertujuan untuk mengurangi biaya sekaligus meningkatkan kinerja. Dengan melakukan hal ini, mall juga telah memastikan bahwa pelanggan mereka mendapat nilai terbaik untuk uang yang mereka belanjakan di dalam mall. Kedua, mereka telah mengadopsi konsep inovasi proses dengan mendesain ulang proses yang ada dan efisiensi yang lebih tinggi dan pengalaman pengguna yang lebih baik. Ketiga, mereka telah memasukkan pendekatan peningkatan kinerja produk dengan meningkatkan kualitas produk atau layanan mereka. Mall memastikan bahwa produk mereka adalah yang terbaik dalam hal kualitas dan kinerja. Terakhir, yang keempat adalah mereka telah merangkul inovasi perspektif pengalaman pengguna dengan menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik bagi pengguna atau pelanggan mall tersebut. Mereka memproduksi kepuasan pelanggan dan berusaha untuk membuat pengalaman berbelanja senyaman mungkin. Tenancy Mix dan Mall telah berhasil mengadopsi 10 jenis kerangka inovasi Doblin untuk memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa dan menciptakan solusi inovatif. Adapun contoh mall yang melakukan inovasi dan bertransformasi antara lain Plaza Senayan mengubah lokasi ex-Hero Supermarket menjadi area specialty stores, Grand Indonesia yang melakukan relayout terhadap East Mall, Sarinah bertransformasi dengan konsep baru, serta Margo City yang memperluas area sewa dan gedung parkir. Ada juga yang sedang berusaha bangkit menjalankan inovasi, salah satunya adalah Pesona Square. Jadi, begitulah penjelasan kami terkait dengan strategi inovasi dan bisnis terkait perubahan dalam tren shopping mall dan bagaimana mereka merespon perubahan konsumennya. Semoga video ini informatif dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini ya. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!